Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Kali ini bahasannya tentang ketuhanan, namun pendekatannya dalam perspektif ilmiahnya. Karena selama ini pendekatan yang sering kami sampaikan adalah dalam perspektif ruhaniyahnya, dalam perspektif tasawufnya, sehingga bagi yang awam mungkin agak sulit memahaminya. Untuk itu kami akan mencoba dalam perspektif ilmiahnya, bahwa permasalahan yang paling mendasar dalam sejarah peradaban manusia itu adalah tentang rahasia Tuhan. Karena Tuhan sangat tersembunyi, namun di sisi lain juga sangat nyata. Artinya semesta ini berjalan dengan amat sempurna, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Misteri semesta yang selalu dicari oleh umat sepanjang masa. Baiklah, pendekatannya masih tetap dengan teori tentang materi. Yang selalu kami sampaikan adalah teori dari Mula Sadra, karena Mula Sadra adalah puncaknya ilmu teologi dalam peradaban Islam, yaitu beliau mampu menyatukan berbagai perspektif dan sudut pandang. Dan salah satu teorinya yang masih relevan dengan saat ini, yaitu tentang taskikul wujud, yang artinya wujud materi ini bergradasi, bertingkat-tingkat, dan wujud yang paling hakiki itulah yang namanya wujud eksistensial. Dan atas dasar itu kemudian melahirkan sebuah pemahaman tentang sifat wujudnya Allah. Jadi sifat wujud Allah itu dimaknai sebagai sesuatu yang paling eksistensial, sehingga Allah wujud itu sama dengan Allah eksis, atau sama dengan ada, atau sama dengan sang kausa prima. Karena sifatnya eksistensial, maka segala perwujudan di semesta raya ini berasal dari sesuatu yang eksistensi tersebut gitu. Jadi itulah pemahaman sifat wujud Allah yang berdasarkan atas teorinya Mula Sadra. Namun karena zaman itu belum support, sehingga belum dapat dipahami secara lebih nyata, dan dibuktikannya juga tidaklah mudah. Baiklah, agar pemahaman kita presisi, coba kita kombinasikan dengan ilmu materi yang saat ini sudah berkembang amat luar biasa dan sudah mencapai puncaknya, yaitu dengan ditemukannya partikel subatomik, yaitu sebagaimana dalam bahasan fisika kuantum. Sehingga secara gradatif materi itu terdiri dari partikel subatomik yang paling kecil, kemudian ada partikel atom, di atasnya ada molekul, dan molekul-molekul itu menjadi sebuah partikel, partikel-partikel itu menjadi materi, dan materi itu adalah dasar penyusun dari benda-benda. Jadi benda-benda di alam raya ini tersusun atas materi-materi. Jadi kurang lebih seperti itu gradatifnya. Kalau kita sudah paham bahwa materi atau semesta raya ini gradatif, kemudian kita kombinasikan lagi dengan konsepnya Nikola Tesla yang menyatakan bahwa semesta ini adalah simetris. Jadi seluruhnya itu simetris gitu.
antara yang makrokosmos dan mikrokosmos, antara yang fisika dengan yang metafisika, bahkan antara yang lahiriah dan yang batiniah itu. Kalau kita lanjutkan kurang lebihnya seperti itu. Agar lebih presisi lagi, kita kombinasikan lagi dengan proses penciptaan materi atau benda atau apapun. Itu pun bisa dijelaskan secara gradatif. Secara sederhana dapat saya jelaskan sebagai berikut, bahwa untuk menciptakan sesuatu itu melalui 3 tahap utama, yaitu pertama dia ada di alam imajiner, kemudian alam blueprint, dan alam realitas. Sebagai contoh, ketika kita akan menciptakan mobil berbahan bakar hidrogen, maka proses awalnya itu adalah dari alam imajiner, dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian di situ ada semacam dorongan, ada impuls, kemudian ada ide, gagasan, kemudian ide itu mewujud menjadi sebuah gambaran atau abstraksi yang ada dalam otak manusia. Kemudian gambaran tersebut diwujudkan dalam bentuk konsep yang namanya blueprint. Dan itu prosesnya pun sama, dimulai dari gambar sketsa, membuat dimensi-dimensi, skala, ukuran, kemudian divisualisasikan sampai menjadi prototipe, mirip dengan yang akan diciptakan, tetapi itu masih ada di alam blueprint, jadi masih berupa gambar. Nah, kemudian atas blueprint tersebut maka bisa direalisasikan dalam bentuk fisik yang nyata, yaitu dibangun sebuah pabrik, sebuah cetakan-cetakan, komponen-komponen yang sesuai dengan blueprint, dan akhirnya menghasilkan sebuah mobil, namanya mobil hidrogen. Proses penciptaan mobil hidrogen itu yang berasal dari alam imajinasi, kemudian masuk ke alam blueprint, kemudian masuk ke menjadi sesuatu yang realitas. Kalau kita kawinkan atau kita sandingkan dengan ilmu tentang partikel subatomik, maka sesungguhnya partikel-partikel subatomik yang ada di penciptaan alam imajiner tadi, kemudian diwujudkan menjadi alam blueprint, kemudian menjadi alam realitas, itu adalah partikel yang sama. Hanya manusia sering tertipu dengan visualisasi dari panca indera, dengan penangkapan dari pembaca virtual kita, sehingga seolah-olah yang nyata yang bisa dilihat, bisa diraba, dan seterusnya. Hal ini kalau dicermati sesungguhnya akan sangat match dengan teori medan kuantum, di mana partikel subatomik yang sejenis, walaupun berbeda ruang dan waktunya, dia akan saling terhubung. Sehingga dapat disimpulkan partikel subatomik di alam imajiner tadi sampai mewujud menjadi alam realitas itu hanya berbeda di komposisi, posisi, dan kerapatannya saja. Mudah-mudahan bisa jelas. Baiklah pemirsa, sekarang kita mencoba membuat analoginya, tetap dengan berdasarkan teori Nikola Tesla, bahwa semesta ini adalah simetris. Proses-proses yang tadi yang saya gambarkan itu di alam materi pun simetris dengan alam imateri, dengan alam metafisika. Dan rumusnya menurut Profesor Kadirun Yahya pun sama. Metafisika adalah fisika di alam meta. Atas dasar hal tersebut, kita mencoba
memahami Tuhan dalam perspektif gradasi tersebut, dalam pendekatan gradasinya materi. Kita coba yang mudah saja, karena ini yang mewujud di alam nyata itu ada. Jadi hal yang terkait dengan af'al Tuhan, perbuatan Tuhan yang mewujud di alam nyata yang tingkat presisinya tinggi, sehingga ini tidak bisa dinafikan, itu yaitu tentang kalamullah, bahwa Allah itu mempunyai sifat maha berkalam, atau dalam bahasa orang awamnya maha berkata-kata itu. Tetapi kalamnya, perkataannya itu tidak bisa diidentifikasikan, tidak bisa dideskripsikan. Karena itu melampaui alam imajiner sebagaimana yang saya jelaskan tadi dalam penciptaan mobil hidrogen. Itu lebih abstrak daripada alam imajiner, yang prinsipnya itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diabstraksikan. Sehingga kita paham dengan ayat sebagaimana laisa kamitslihi syai'un dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ia berbeda dengan apapun, tidak bisa dipersamakan dengan sesuatu apapun. Jadi nggak bisa didefinisikan, nggak bisa dipikirkan. Oleh karena itu, kalamullah di alam maha qadim tersebut, di alam ketuhanan tersebut, tidak bisa dipahami. Dan kemudian Allah menurunkan kalamnya itu ke dalam alam yang lebih rendah, yaitu namanya alam qadim. Di alam qadim ini adalah alam cahaya, yang relatif sudah bisa lebih dikenali atau ada persamaannya di dunia ini, yaitu banyak sekali terminologi yang menyebutkan seperti di situ ada cahaya, ada malaikat, kemudian ada ruh, kemudian lauh mahfud, kemudian ruhani rasul, dan semisalnya. Kalamullah yang ada di kalam qadim yaitu namanya kalam qadim, atau biasa juga disebut Quran qadim. Di situ sudah dalam bentuk nur, cahaya atau partikel gelombang. Dan yang menariknya di alam tersebut, Quran qadim itu sudah bisa dibaca sebagaimana Al-Waqi'ah 78 dan 79. Sesungguhnya Al-Quran itu terpelihara di lauh mahfud dan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Dalam perspektif tasawuf adalah disucikan ruhaniyahnya, sehingga ruhaniyahnya kompatibel untuk dimasuki nur dari Al-Quran tersebut. Semoga jelas ini ya, dari level yang tidak terdefinisi masuk ke level alam cahaya. Kemudian dari alam cahaya dia turun ke alam realitas, alam materi yang ada di bumi ini. Di bumi ini hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya itu bisa mendownload, bisa diwahyui kalam qadim tersebut, maka mewujud menjadi kitab suci yang bisa dibaca, yang bisa didengar. Jadi ketika kalamullah itu mewujud di alam realitas, sesungguhnya itu adalah perkataan manusia yang sudah disucikan ruhaniyahnya, yang biasa disebut dengan nabi atau rasul gitu. Semoga ini jelas. Jadi kalamnya saja itu gradatif sifatnya. Dari kalamullah yang maha qadim, yang tidak terdefinisi, kemudian turun ke alam qadim yang sudah bisa dipahami,
dan kemudian turun ke alam dunia. Namun kalau kita cermati lebih lanjut, yang bisa memahami Al-Quran Qadim di alam Qadim itu ya ruhani manusia, bukan akalnya, bukan emosionalnya, karena ruhani manusia adalah entitas ilahiyah. Dia juga berasal dari alam Qadim, makanya dia kompatibel dengan alam tersebut gitu. Nah, kemudian di alam jiwa, nah ini masuk ke dalam diri manusia. Ruhani dengan komponen jasad halus manusia berinteraksi, itulah menjadi alam jiwa, yang itu menjadi pengetahuan, perasaan, atau yang kita kenal ada kecerdasan intelijen, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu berkelindan di situ. Dan kemudian disampaikanlah kepada umat, kepada manusia. Jadi yang berbicara di dunia ini ya manusia. Jadi kalam Allah di alam Maha Qadim, di dunia ini yang berkalam atau yang berkata adalah manusia atau nabi atau rasul. Demikian, semoga bisa dipahami, dan ini akan kami lanjut dengan perspektif yang lain, misalnya nanti dengan bagaimana dengan nama-nama Allah, bagaimana dengan zat Allah, dengan af'al Allah, itu semuanya itu gradatif, sehingga kita bisa memahami. Minimal ketika kita berdiskusi itu lebih terkonstruksi. Jangan sampai kita berdiskusi sesuatu yang ada di alam qadim dalam perspektif yang ada di alam realitas di dunia ini. Kita bicara surga dan neraka ingin dibuktikan di alam realitas, itu kesalahan-kesalahan berlogika itu. Demikian, semoga mencerahkan. Kita sambung di episode berikutnya. Ilahi anta maksudi waridho kamatrubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.